Hai gengs, jelajahi setiap sudut dunia anime bareng gue di Daily Anime. Kali ini kita bakal bahas kelanjutan cerita Tensei Shitara Slam Dataken chapter 124. Rapat dewan yang awalnya cuma negosiasi berubah jadi kekacauan besar. Mulai dari konspirasi politik, percobaan pembunuhan, sampai Shuna yang tiba-tiba nunjukin sisi mengerikannya. Yuk langsung kita bahas semuanya sekarang. Diawali dengan scene di Pangeran Elric, menyampaikan, anggota dewan, sekarang saatnya menunjukkan keinginan kalian padaku. Maukah kalian bergabung dengan kami, pahlawan yang akan menaklukkan Raja Iblis? Atau kalian mau memihak Raja Jahat dan mengkhianati umat manusia? Pangeran Elric terus memprovokasi seluruh ruang sidang. Aku, Pangeran Elric von Engracia, yakin dalam hatiku bahwa wakil raja yang ada di depanku akan membuat pilihan yang benar. Beberapa anggota dewan mulai terlihat goyah. Suasana rapat yang tadinya kacau, kini berubah menjadi ajang memecah belah manusia dan tempest. Namun, di tengah semua itu, Rimuru perlahan berdiri dari kursinya. Tatapannya berubah dingin. Rimuru pun berkata, "Kau menghujaniku dengan omong kosong. Dan sekarang kau mau mereka memilihnya?" Elric hanya tertawa kecil. "Ya, kenapa tidak?" ucapnya. "Kita harus memutuskan ini secara demokratis dengan suara mayoritas." Pangeran Elric tersenyum penuh percaya diri, seolah kemenangan sudah ada di tangannya. "Tentu saja, aku yakin kita hampir tak perlu melakukannya. Tapi tetap saja." Rimuru hanya menatap datar. Dia cukup percaya diri soal itu. Aku benci mengakuinya. Tapi, Rimuru mulai memperhatikan reaksi anggota dewan satu persatu. Pangeran Elric lanjut berkata, "Sekarang mari kita putuskan secara adil." Semua yang setuju berdiri. "Kita hampir mengalahkan dan menguasai Demon Lord." "Afirmatif. Ada bukti ekstensif bahwa dia menyuap banyak anggota dewan," ucap Raphael Sensei. Beberapa anggota dewan mulai bergerak perlahan, dan melihat itu, Rimuru langsung menghela napas kecil. Sudah kuduga. Tapi apa ini bagus untuknya? Bukannya membeli anggota dewan dari negara lain itu skandal internasional yang besar? Aku tidak seharusnya meremehkan dia. Rimuru mulai menyadari kalau semua ini jauh lebih terorganisir dari yang ia kira. Tunggu, kau bilang punya bukti?" "Afirmatif." "Wow, sejak kapan kau menemukannya?" Rimuru langsung terkejut dengan kecepatan Raphael mengumpulkan informasi. Subjek Sowei telah melihat situasi internal dari banyak negara yang relevan. Dia punya salinan buku besar yang mengindikasikan jumlah uang suap dan diberikan kepada siapa. "Santai saja ya memberiku informasi begitu." Rimuru langsung memasang ekspresi aneh. "Oke, jadi salinannya di perutku. Akan kuungkap semuanya dan menghancurkan seluruh suara ini. Lalu..." Namun, Raphael langsung memotongnya. "Negatif, itu tidak diperlukan. Rimuru sama akan menang tanpa perlu mengungkapkan bukti itu." Selanjutnya, Pangeran Elric kembali tersenyum percaya diri. "Kita sudah punya hasilnya." Dengan mayoritas dewan setuju, keputusan telah ditetapkan. Baginya, permainan ini sudah selesai. Selama suara mayoritas ada di pihaknya, maka kebenaran tidak lagi penting. Di belakangnya, Rainer ikut menyeringai. "Demon Lord Rimuru, kami tidak akan bersikap kasar jika kau memakai gelangnya dengan sukarela. Raja yang berwawasan luas pasti tahu kapan harus berhenti berusaha dan menerima kenyataan, bukan?" Mereka benar-benar yakin Rimuru sudah terpojok. Namun Rimuru hanya menatap dingin sambil menyilangkan tangan. "Aku bisa mengatakan hal yang sama padamu, Pangeran. Bukankah kau harus menghadapi fakta cepat atau lambat?" Elric tertawa kecil. "Ayolah sekarang. Apa kau badut?" Hinata tiba-tiba melontarkan pertanyaan itu dengan wajah merendahkan. "Apa?" Pangeran Elric langsung tersentak. Namun Hinata malah menutup mulutnya sambil menahan tawa kecil. "Tidak, maafkan saya. Hanya saja ini sangat lucu." Ucapan itu langsung membuat suasana menjadi canggung. Lalu Hinata menatap seluruh ruangan sebelum kembali berbicara dengan tenang. "Pangeran Elric, mohon lihat baik-baik di sekitar ruangan. Kurang dari 3 anggota dewan di sini yang mengikuti seruan kalian dan berdiri." Elric langsung membelalak matanya. Baru saat itu dia sadar. Sebagian besar anggota dewan ternyata tetap duduk diam saja. Tidak ada sorakan dukungan besar seperti yang ia bayangkan. Mayoritas justru terlihat bingung atau bahkan menatapnya dengan curiga. Hinata menatap tajam ke arah Elric.
Anda paham apa artinya ini kan? Mayoritas hadirin di ruangan ini bertentangan dengan opini Anda. Wajah Elric langsung berubah tegang. Untuk pertama kalinya sejak tadi, kepercayaan dirinya mulai runtuh. Di sisi lain, Gaye dan Rainer ikut menyadari situasinya berubah. Aku menolak menerima tragedi ini. Apa kalian semua mengkhianatiku? Namun para anggota dewan tetap diam. Karena sekarang mereka sudah sadar, mereka hampir diperoleh untuk mendukung kudeta politik yang gila. Di sisi lain, Rimuru malah mulai menikmati situasinya. Aku suka ini. Ini adalah puncak komedi. Tapi kenapa bisa jadi seperti ini? Rafael langsung menjawab dengan tenang. Dimengerti. Dipercaya mayoritas anggota dewan telah sadar akan diri mereka setelah gangguan spiritual berhenti. Masuk akal. Ya, Pangeran Elric benar, ucap Gaban yang akhirnya mencoba mendukung Elric dengan panik. Apa kalian semua tahu apa artinya ini? Ingkari janji kalian dan negara kami akan membatalkan bantuan untuk kalian. Namun sebelum dia selesai, Ketua Leicester langsung memotongnya dengan tatapan tajam. Tunggu sebentar, bisa Anda jelaskan apa maksud Anda, Tuan Gaban? No, pimpinan. Maksud saya, Gaban langsung mulai gugup. Dan saat itulah Leicester mulai membongkar semuanya di depan seluruh ruangan. Pembangunan anti banjir di Kerajaan Raibah, bantuan pangan untuk mengatasi kekeringan di Kanada, banyak janji dukungan lainnya terhadap berbagai negara. Wajah para anggota dewan langsung berubah, karena sekarang semuanya mulai jelas. Elric dan Gaban bukan cuma menyuap anggota dewan, mereka juga menggunakan bantuan antar negara sebagai alat tekanan politik. Anda, apa yang Anda lakukan? Ucap Gaban dengan gugup. Bagaimana Anda bisa menemukannya? Wajah Gaban langsung pucat saat melihat Rimuru memegang dokumen itu dengan santai. Rimuru lalu membuka halaman demi halaman sambil membacanya. Tapi jika kau mau menghentikan bantuannya setelah mereka tak mau dengar perintahmu, itu sama saja mengakui suap yang telah kau lakukan selama ini. Dan aku lihat beberapa sogokanmu pakai cara yang kuno juga ya. Rimuru bahkan terlihat sedikit geli membaca metode-metode kotor yang mereka gunakan. Sementara itu seluruh ruangan mulai panik. Kenapa Anda punya buku besar itu? Dari mana Anda mendapatkannya? Namun Rimuru hanya tersenyum tipis sambil mengangkat dokumen itu. Aku menyuruh stafku memeriksanya. Ini salinan dari yang asli, jadi aku tidak yakin orang-orang akan percaya. Tapi justru itulah masalahnya. Karena semakin Gaban panik, semakin jelas bahwa dokumen itu asli. Rimuru tersenyum tipis sambil menatap langsung ke arah Gaban. Tapi sepertinya kau menerimanya sebagai fakta. Maksudku semua pembayarannya. Kalimat itu langsung membuat wajah Gaban membeku. Karena tanpa sadar, dia baru saja mengakui keberadaan transaksi suap itu. Di sisi lain, beberapa anggota dewan yang tadi berdiri mulai mencoba duduk kembali dengan gugup. Namun Rimuru mengangkat tangannya santai. Aku tak bisa biarkan orang yang sejajar dengan pangeran mencoba duduk kembali. Sting, benang tipis transparan tiba-tiba melilit kursi dan kaki mereka. Sticky steel thread. Anggota dewan langsung membeku ketakutan. Kau akan diurus nanti, jadi tolong jangan duduk dulu ya, ucap Rimuru. Aku tahu ini akan terjadi. Kami tidak kemari untuk melindungi orang yang akan menusuk sarang tawon, ucap pria terbetuk dari Sons of the Veld. Salah satu pendukung Elric yaitu Rainer akhirnya berteriak marah dan berkata, cukup dengan semua omong kosong ini. Baginya situasi ini sudah terlalu kacau untuk diselamatkan dengan politik biasa. Lalu Rainer maju mendekat sambil menarik pedangnya. Boom! Pangeran Elric, ini bukan waktunya untuk menyerah. Saat aku mengalahkan Demon Lord, masalah kita akan selesai. Elric langsung kembali tersenyum percaya diri. Rainer, kami masih punya kau, senjata terbaik di gudang persenjataan kami. Kini semuanya berubah. Dari perebutan suara politik menjadi taruhan kekuatan secara langsung, ucap Gaban. Tunggu, kau mau mengalahkanku? Rimuru bahkan terlihat benar-benar heran dengan kepercayaan diri pria itu. Kenapa harus mengulang hal yang sudah jelas? Ucap Rainer. Dari awal pembicaraan tentang suap ini tidak penting. Rainer sama sekali tidak peduli pada skandal politik yang sedang terbongkar. Baginya kekuatan adalah jawaban untuk semuanya. Namun Rainer terus melanjutkan. Saat aku mengalahkanmu, anggota dewan kami yang setia akan kembali ke jalurnya. Ketika kami membujuk mereka sedikit. Ucapan itu langsung membuat beberapa anggota dewan pucat. Karena sekarang jelas, mereka berencana menutupi semuanya dengan paksa. Semua hal bodoh ini, kalian akan membayar mahal untuk semua ini.
Ketua Leicester akhirnya benar-benar marah. Lepaskan aku sekarang juga. Dan saat suasana semakin kacau, anggota dewan tiba-tiba mulai panik ketakutan. Sementara itu, Rimuru mulai menganalisa situasi dengan tenang. Sepertinya mereka ingin menyapu semua penyuatan ini ke bawah karpet. Bahkan mungkin mereka akan menutup mulut anggota dewan dan bilang mereka terjebak dalam baku tembak. Aura di sekelilingnya langsung berubah tajam. Bahkan beberapa orang di ruangan mulai merasakan tekanan yang berbeda dari sebelumnya. Kalau iya, akan sulit untuk menghindari pertarungan. Rimuru, biar aku yang tangani, ucap Hinata. Rimuru yang duduk santai di kursinya langsung memandang ke arah Hinata. Hinata akhirnya melangkah maju dan berdiri tepat di depan Rainer dan berkata, "Sebagai pengamat, saya menolak menerima perilaku sembrono ini." Hinata lalu menatapnya dengan dingin. Dan Age juga, pria ini telah sangat menghina saya. Dalam hati, Rimuru berkata, "Waduh, si Rainer ini bakal mampus." Namun Rainer malah tertawa keras tanpa sadar bahaya yang mendekatinya. "Hehehe, jangan membuatku tertawa." Shh. Rainer perlahan mencabut pedangnya sambil tersenyum penuh percaya diri. "Tapi jika itu yang kau mau, baiklah. Izinkan aku, kesatria Engracia terkuat, untuk menyingkap siapa dirimu sebenarnya." Aura pertarungan langsung memenuhi ruangan. Para anggota dewan mulai mundur ketakutan. Namun Hinata tetap berdiri tenang tanpa sedikit pun gentar. Rainer lalu menatap tajam ke arahnya. "Kau memanggil dirimu Saint. Mungkin kau telah dimanja hingga mempercayainya. Tapi itu berakhir hari ini. Akan kutunjukkan di mana kebenarnya dirimu berada." Gaye akhirnya melangkah maju sambil memanggul pedangnya. "Kalau begitu, apa kau membiarkan aku yang melawan Raja Iblis?" ucap Gaye. Rainer langsung menyeringai puas. "Tentu, tapi jangan membunuhnya, Gaye." Gaye menyenyum tipis sambil menatap Rimuru. "Kita harus lihat. Dengan pedang suci baruku, aku tak yakin Raja Iblis bisa bertahan lama." Dalam hati Rimuru bergumam. Iya, paling-paling cuma unik. Rimuru hanya memandang mereka dengan wajah datar. "Aku sungguh tidak ingin melawan orang-orang tolol ini dan menghadapi pukulan untuk reputasi Tempest." Baginya, ancaman mereka bahkan belum cukup serius untuk dianggap berbahaya. "Kurasa aku suruh Benimaru saja yang mengatasinya. Membuat komandan militer teratasku terlibat mungkin tetap menodai reputasiku. Tapi aku akan menerimanya." Dan Rimuru kemudian mengangkat jarinya pelan. Akan tetapi sebelum Rimuru selesai dengan perkataannya, Shuna tiba-tiba menyaut dan berkata, "Selama ini aku sudah menerima penghinaanmu." Shh. Namun sebelum Benimaru bergerak, Shuna tiba-tiba melangkah maju lebih dulu. "Tapi kau sudah melewati batas pada Tuan Rimuru, orang yang kuhormati dan kuagumi." Rimuru langsung membelalakan matanya. "Wow, Shuna?" Benimaru yang berdiri di belakang bahkan mulai berkeringat dingin. Ups. Ketahuan lengah ya? Karena semua orang di Tempest tahu satu hal. Kalau Shuna sudah marah, situasinya biasanya jauh lebih berbahaya daripada kelihatannya. Namun Gaye malah tertawa keras sambil mengangkat pedangnya. "Bahahaha, berapa lama kau mau terus merendahkan diriku? Dan lihat dirimu, Raja Iblis. Apa kau tak malu sembunyi di bayangan gadis kecil lemah ini?" Rimuru langsung menutup wajahnya dengan pasrah. "Sebenarnya aku tak berniat begini, tidak." Namun Shuna menatapnya tanpa rasa takut sedikit pun. "Diam, tidak perlu. Bagi Tuan Rimuru atau kakakku untuk repot-repot menghadapimu." Nada bicara Shuna lembut, tapi justru itu yang membuat suasana terasa menyeramkan. Dengan nada merendahkan, Gaye berkata, "Baiklah, tapi jangan sampai kau menyesalinya." Gaye menyeringai lebar sambil mengangkat pedangnya. "Pria, wanita, anak-anak, aku tak menahan diri pada siapapun." Tatapan Shuna langsung berubah tajam. Dan saat itu juga, Benimaru menoleh pada Rimuru. "Tuan Rimuru, bolehkah aku maju jika keadaannya jadi kacau?" ucap Benimaru. Rimuru hanya menjawab santai, "Tentu, tapi aku tak ragu kau perlu melakukannya." Kurasa Shuna sudah menguak semua skillnya. Rainer memutar pedangnya sambil tersenyum meremehkan. Pertarungan di sana terlihat cukup anti klimaks. Tapi kita pun akan sama.
Wow, aura tajam mulai keluar dari tubuhnya. Kalau begitu ini akan dalam sekejap. Hah? Dalam sekejap mata, Hinata sudah tepat berada di depannya. Bahkan Rainer tidak sempat melihat kapan dia bergerak. Dan sebelum pria itu sadar, tangannya yang memegang pedang sudah ditahan oleh Hinata dengan mudah oleh smash. Dalam satu gerakan sederhana, Hinata membanting tubuh Rainer langsung ke lantai hingga ruangan bergetar keras. Retakan besar menyebar ke seluruh permukaan batu. Bahkan para anggota dewan sampai terpaku melihatnya. Wow! Rimuru tanpa sadar malah bertepuk tangan kecil dari kursinya. Di sisi lain, Rainer benar-benar tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Apa? Apa tadi itu? Apa yang barusan terjadi? Saat ia mencoba bangkit, barulah ia sadar sesuatu yang lebih mengerikan. Kenapa dia memegang pedangku? Pedang sucinya sudah berpindah tangan ke Hinata tanpa ia sadari. Hinata lalu menatapnya dengan senyum lembut. Tolong segera berdiri. Nada suaranya sopan. Tapi sekarang, semua orang di ruangan tahu itu bukan ajakan biasa. Bukankah Anda kesatria terkuat di Engracia? Nada suara Hinata dingin dan penuh sindiran. Seolah berkata, kalau memang sekuat itu ambil kembali pedangmu. Akan tetapi, Gaye masih terbaring di lantai dengan mata melebar karena syok. Dan berkata, dia sudah beda level dimensi. Bahkan dia sendiri mulai sadar, lawan di depannya bukan gadis biasa. Hinata lalu melemparkan pedang suci itu begitu saja. Tos. Di pertarungan selanjutnya, Gaye langsung menerjang maju dengan wajah penuh amarah dan berkata, bersiaplah untuk mati. Aura membunuh langsung memenuhi ruangan saat ia melesat ke arah Shuna dengan kecepatan penuh. Dia mencoba menebas dari arah samping Shuna, tapi Shuna hanya menangkis sedikit dengan kipasnya. Serangan pertama Gaye langsung dipantulkan begitu saja. Matanya mulai melebar, karena setiap ayunan pedangnya selalu dibaca dan dihentikan sebelum mengenai target. Namun Gaye terus menyerang dengan kecepatan penuh. Whirl! Shuna memutar kipasnya dengan tenang. Gerakannya terlihat lembut, bahkan elegan. Clang! Snap! Dengan satu langkah kecil, dia menghindari seluruh lintasan serangan itu seolah sudah tahu arah pedangnya sejak awal. Dan sekarang, Gaye mulai menyadari kenyataan yang mengerikan. Dia bahkan tidak bisa menyentuh Shuna sama sekali. Itu gila sekali. Gaye langsung menyadari sesuatu saat melihat senjata di tangannya. Aku ingat kau bilang itu pedang suci ya? Namun Shuna hanya tersenyum manis. Ya, sekarang tinggal kepingan sisa kan? Smile. Kalimat itu langsung membuat wajah Gaye berubah panik. Karena tanpa ia sadari, Shuna sudah menghancurkan inti kekuatan pedang sucinya. Si sialan kau. Gaye langsung menggeretakkan giginya dan menerjang maju dengan marah. Monster seperti kau bertingkah seperti tuan dan masterku. Gerah. Dia menyerang penuh amarah tanpa strategi lagi. Namun Shuna tetap berdiri tenang. Senyumnya masih sama lembutnya seperti sebelumnya. Set. Satu pukulan keras langsung menghantam kepalanya. Ah, oh, oh. Gaye tiba-tiba mulai berteriak kesakitan. Shuna dengan wajah datar memukul tubuhnya berkali-kali menggunakan tongkat kipasnya itu seperti sedang menghukum anak nakal. Gah! Namun bukannya menyerah, Gaye malah semakin marah. Dia mencoba menyerang balik dengan brutal. Lepaskan, dasar sinting. Slap. Shuna menangkis serangannya hanya dengan satu tangan. Mau main-main denganku? Lalu, web. Dengan gerakan ringan seperti Darce, Shuna melempar tubuh Gaye begitu saja ke udara. Wow, crash. Tubuh Gaye kembali terpental keras ke lantai. Bahkan sebelum ia sempat memahami apa yang terjadi, serangannya sudah dipatahkan lagi. Rimuru hanya menatap sambil terkagum. Shuna memang seniman bela diri hebat ya. Benimaru langsung menjawab santai. Iya, dia belajar jujitsu dari Hakuro. Wajah Gaye mulai dipenuhi kepanikan. Kau tak bisa lepas dari ini. Namun Shuna malah perlahan merapatkan kedua tangannya. Seperti sedang berdoa. Dia seperti berdoa atau semacamnya. Gaye langsung membeku. Hah? Sekarang apa? Shuna kembali merapatkan tangannya dengan tenang. Dan mulai merapakkan mantra. Aku persembahkan doaku pada dewa. Aku berharap dan mencari kekuatan dari roh elemen yang perkasa. Mata Shuna tertutup pelan. Aura lembut mulai keluar dari tubuhnya.
Sekarang, kabulkan permintaanku. Gaye yang tadi penuh percaya diri langsung mulai panik. Wow, tunggu, kau tak sedang merapakan itu kan? Kini dia akhirnya sadar, Shuna bukan cuma petarung jarak dekat, dia juga sedang menggunakan sihir tingkat tinggi. Di sisi lain, Rimuru langsung memasang wajah serius. Tunggu, ini, sihir ini. Namun Shuna tetap berdiri tenang dengan kedua tangan terkatup seperti sedang berdoa. Tatapannya dingin tanpa emosi dan melanjutkan pelafalan mantranya dan musnahkan semuanya. Zwaa! Lingkaran sihir raksasa langsung muncul memenuhi ruangan. Rantai-rantai cahaya mulai mengikat tubuh Gaye dari segala arah. Wajahnya langsung berubah pucat karena ketakutan. Hentikan! Tidak! Detik berikutnya, sihir itu aktif sepenuhnya. Disintegration. Cahaya putih langsung menelan seluruh tubuh Gaye. Boom! Ledakan cahaya putih memenuhi seluruh ruangan. Rantai-rantai sihir berputar seperti ingin mencabik segala sesuatu di dalam lingkaran itu. Tubuh Gaye mulai menghilang perlahan di tengah cahaya. Partikel-partikel hitam beterbangan seperti abu yang hancur. Dan di tengah semua itu, Shuna tetap berdiri tenang dengan tangan terangkat. Sementara Rimuru yang duduk di kursinya hanya bisa menonton. Karena bahkan dia sendiri mulai berpikir, bukankah ini terlalu mengerikan untuk seseorang yang biasanya sopan? Shhh. Gelombang sihir menyapu seluruh ruangan seperti badai. Bahkan para anggota dewan sampai menunduk ketakutan karena tekanan magis yang luar biasa itu. Hinata tetap berdiri tenang di tengah hembusan energi. Sementara asap putih mulai memenuhi arena pertarungan. Below. Seluruh pandangan tertutup debu dan partikel sihir. Tak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalamnya. Rimuru langsung menatap ke arah asap dengan wajah tegang. Astaga, Shuna membunuhnya. Bahkan dia sendiri mulai khawatir kalau Shuna benar-benar menghapus Gaye dari eksistensi. Asap perlahan mulai menghilang. Dan di tengah reruntuhan itu, Gaye masih hidup. Oh, dia masih hidup, ucap Rimuru. Namun kondisinya benar-benar mengenaskan. Seluruh pakaiannya lenyap tanpa sisa. Dan tubuhnya gemetar sambil berusaha menutupi dirinya sendiri. Rimuru langsung berkeringat dingin melihat hasilnya. Ya ampun, memang ya harusnya aku tidak mencoba merapal saat masih berlatih. Twitch. Gaye langsung membeku mendengar ucapan itu. Shuna kemudian tersenyum malu sambil menutup mulutnya. Skillku masih belum matang, kurasa sihirku tidak berhasil. Rimuru hanya bisa menatap kosong. Oh ya, tentu. Benimaru menghela napas sambil melihat kondisi Gaye yang sekarang tinggal tersisa harga dirinya saja. Menggunakannya untuk melucuti pakaian, itu mustahil kecuali kau seseorang yang bisa sepenuhnya mengendalikannya. Kami hanya menugaskannya untuk meneliti sihir suci dengan Adalman beberapa waktu lalu. Di sisi lain, para bawahan Tempas mulai sadar sesuatu yang mengerikan. Dia sudah menguasai disintegration sebanyak itu. Artinya, Shuna bukan gagal memakai sihirnya. Dia justru sengaja mengontrolnya sampai setepat itu. Sementara Rimuru masih duduk diam dengan wajah kosong. Dan tepat saat suasana mulai hening, salah satu orang langsung panik berteriak, Jenderal Lainer, berhenti main-main. Pangeran Elric kini benar-benar mulai kehilangan kesabaran. Ayolah, kau harus mengalahkan Raja Dibus Ibu. Kita tak punya waktu untuk main-main. Rainer akhirnya maju berdiri lagi sambil melihat ke arah Hinata. Bungkam wanita kurang ajar itu sekarang. Namun Hinata hanya menatapnya dingin tanpa sedikit pun gentar. Tak mau kembali kepadaku. Lalu, bagaimana jika aku yang menuju ke arahmu? Aura ruangan langsung berubah. Untuk pertama kalinya, Rainer terlihat benar-benar gugup. Tubuhnya bahkan refleks mundur beberapa langkah. Karena sekarang dia akhirnya sadar satu hal. Hinata sejak tadi bahkan belum serius sama sekali. Keterkagetan Gaban. Apa yang terjadi Jenderal Rainer? Pangeran Elric mulai panik melihat kondisi kesatria andalannya. Sekuat apapun dirimu, hina Sang Sein harusnya bukan masalah untukmu. Namun Rainer hanya menatap kosong dengan tubuh gemetar. Keringat dingin mulai bercucuran dari wajahnya. Untuk pertama kalinya, rasa takut benar-benar muncul di matanya. Tidak bisa. Shake. Tangannya gemetar hebat sambil memegangi kepalanya sendiri. Tidak akan pernah terjadi. Aku tak akan pernah bisa mengalahkan wanita ini. Dan di hadapannya, Hinata hanya berdiri diam, tanpa mengeluarkan aura besar, tanpa bergerak sedikit pun. Tapi justru itulah yang membuat Rainer hancur secara mental. Baiklah, Elric.
Maaf Elric, Rimuru akhirnya berdiri dan berjalan mendekati Elric yang kini mulai pucat. Tatapannya tidak lagi santai seperti sebelumnya. Sepertinya pertarungan ini sudah selesai. Sekarang, apa yang mau kau lakukan? Ruangan langsung hening, karena semua orang tahu kartu terakhir Elric baru saja dihancurkan. Apa kau mau melanjutkan perseteruan ini, atau bagaimana? Pangeran Elric mundur perlahan dengan wajah tegang. Tidak. Dan para anggota dewan yang menjilat pangeran, bisakah kuanggap permusuhan kalian padaku sebagai kebijakan resmi dari negara kalian masing-masing? Ucapan Rimuru langsung membuat seluruh ruangan membeku, karena itu bukan lagi pertanyaan biasa. Itu adalah pertanyaan diplomatik yang bisa memicu konflik antar negara. Bukan itu. Beberapa anggota dewan langsung panik dan mencoba menyangkal. Tuan, Rimuru, mohon tunggu sebentar. Maksud saya, Raja Rimuru. Para anggota dewan kini benar-benar ketakutan, karena mereka sadar jika Rimuru menganggap tindakan ini sebagai sikap resmi negara mereka, maka hubungan internasional bisa hancur total. Di sisi lain, Rimuru tetap menatap mereka dengan dingin. Faktanya, lebih dari setengah dewan terdaftar di buku besar itu. Tapi apapun yang mereka pikirkan, sekarang mereka menghormati kami saat kesadaran mereka telah kembali. Namun salah satu anggota dewan tiba-tiba berdiri dan berteriak, "Mohon izinkan saya berbicara, Raja." Dalam hati Rimuru berkata, mereka yang berjalan berdampingan dengan pangeran tanpa dicuci otaknya, merekalah musuh Tempest yang sejati. Rimuru hanya memandang mereka tanpa emosi. Aku tak terlalu tertarik mendengar alasan mereka. Rimuru tersenyum tipis sambil melihat seluruh ruangan yang kini benar-benar kehilangan kendali. Jadi, bagaimana kita akan menyelesaikan ini? Lalu, tiba-tiba ekspresi Rimuru berubah. Rafael langsung memberikan peringatan. Lapor. Hasrat pembunuh terdeteksi dari jarak jauh. Mata Rimuru langsung menyimpit tajam. Dan beberapa detik kemudian, Rafael kembali berbicara. Lapor, target adalah subjek Elric. Rimuru langsung menoleh ke arah pangeran itu. Sementara Elric sendiri belum menyadari apa-apa. Namun suasana ruangan mendadak terasa dingin. Seolah seseorang di luar sana baru saja memutuskan untuk menghapus semua Elric demi membungkam seluruh kekacauan ini. Magic sense. Pandangan Rimuru langsung meluas keluar gedung. Rafael mulai melacak sumber niat pembunuh itu secara detail. Lapor, seorang penembak terdeteksi dari jarak 1,2 mil. Kesadarannya langsung menangkap sosok misterius di atas menara jauh dari ruang sidang. Seseorang berdiri sendirian di sana, mengawasi seluruh situasi dari kejauhan. Dan saat sosok itu bergerak, Rimuru kaget dan berkata, "Pistol? Di dunia yang dipenuhi pedang dan sihir, senjata itu terasa sangat tidak biasa. Namun dari cara orang itu memegangnya, jelas dia datang untuk membunuh dalam satu tembakan." Rafael segera menganalisa senjata tersebut. Diperkirakan itu adalah pistol yang dibawa dari dunia eksternal. Jarak efektifnya adalah 60 yard. Rimuru langsung memasang wajah bingung. Gimana caranya menargetkan orang dari jarak sejauh itu? Lebih dari 1 mil loh. Kalau begitu, jarak segini seharusnya mustahil. Namun Rafael melanjutkan penjelasannya. Meskipun jaraknya diperluas dengan sihir atau skill, tidak mungkin ada banyak halangan di lintasannya. Tembakan terbuka dari sana, blam! Peluru itu langsung ditembakkan. Dan sesaat kemudian, proyektil itu mulai berputar seperti dibungkus energi aneh. Zreng! Mata Rimuru langsung membelak mata, karena peluru itu sedang menembus ruang dengan bantuan sihir. Tup! Peluru itu tiba-tiba menghilang ke dalam lingkaran hitam kecil di udara. Rafael langsung memberikan analisa. Lapor, ini adalah tipe dinamika spasial yang dikenal sebagai spatial connection. Rimuru langsung memahami situasinya. Peluru itu tidak ditembakkan secara lurus, melainkan dipindahkan melalui sambungan ruang untuk muncul tepat di dekat target. Zern! Lingkaran hitam lain mulai terbuka di dalam ruang sidang. Dan detik berikutnya, semua orang langsung menyadari sesuatu sedang muncul dari portal itu. Pria berkudung dari Sons of the Veld langsung membelak matanya. Sementara Hinata juga menoleh dengan ekspresi serius. Karena sekarang, tembakan pembunuh itu sudah tiba di dalam ruangan. Rimuru langsung mengangkat tangannya ke arah peluru yang muncul dari portal ruang itu. Beelzebub, Raja Ketamakan. Vroom! Sebuah pusaran hitam langsung terbuka di depan Elric. Peluru berputar tersedot masuk tanpa sempat menyentuh targetnya. Dalam 1 detik, niat pembunuh yang memenuhi ruangan langsung hilang. Pangeran Elric yang tadi hampir mati bahkan belum sempat memahami apa yang terjadi.
Dia hanya berdiri kebingungan sambil melihat sisa partikel hitam yang perlahan menghilang di udara. Sementara Rimuru sudah menyadari satu hal penting. Seseorang di balik layar baru saja mencoba membersihkan semua bukti hidup dari kekacauan ini. Pangeran Elric, Anda baik-baik saja? Hinata dengan cepat berlari ke arah Elric. Tapi Elric sendiri masih terlihat kebingungan dengan apa yang baru terjadi. Apa? Di sisi lain, Hinata memperhatikan situasi dengan tenang. Sementara pria berkudung itu mulai menyadari sesuatu yang mustahil. Dia tidak terluka, sangat mengesankan, bertindak tepat waktu dalam sekejap. Artinya, seseorang di ruangan ini berhasil membaca lintasan peluru, memahami sihir spasialnya, lalu menghentikannya dalam waktu kurang dari 1 detik. Dan orang itu tentu saja Rimuru. Rimuru sendiri langsung tersenyum puas sambil berkata, "Aku harus menyerahkan ini padanya." Hinata mengangguk kecil sambil tersenyum tipis. Tentu saja, Ketua Leicester memandangi peluru kecil itu di tangannya dengan penasaran. Jadi, ini bisa membunuh pria dewasa dalam sekejap. Hinata langsung menjelaskan, "Ya, kami menyebutnya peluru. Kau butuh alat khusus untuk menembakkannya." Hinata lalu mulai menyusun semuanya dengan cepat. Ketua Leicester lalu bertanya, "Jadi pembunuhnya menargetkan Pangeran Elric. Tapi untuk apa?" Hinata pun menyampaikan, "Saya rasa cukup jelas. Tentu saja untuk menjebak Raja Dibus Rimuru." Seluruh ruangan langsung terdiam. Karena kalau Elric mati di tengah rapat, saat Rimuru sedang mengancam dan berkonflik dengannya, maka semua tuduhan pasti akan mengarah ke Tempest. Ketua Leicester pun langsung mengangguk pelan. Masuk akal bagiku. Dalam hal motif dan cara membunuhnya, kecurigaan secara alami akan mengarah pada Rimuru. Dan itu pasti akan mempersulit usaha untuk menyetujui Tempest masuk dalam dewan. Hinata langsung menyimpulkan semuanya dengan dingin. Ya, mungkin itu motif aslinya. Orang-orang bodoh itu sepertinya dijadikan bidak sekali pakai selama ini. Kini semuanya mulai terlihat jelas. Elric, Rainer, bahkan para anggota dewan yang disuap, mungkin sejak awal hanya pion untuk menciptakan kekacauan besar. Pangeran Elric mulai terlihat pucat. Apa aku akan selalu ditargetkan? Rimuru hanya menjawab santai. Tidak, kurasa sekarang kau aman. Kami menghentikan serangan ini. Tidak akan ada yang kedua kali. Namun setelah jeda singkat, tatapan Rimuru berubah tajam. Tapi aku pangeran, orang-orang akan memanfaatkanmu dengan berbagai cara. Yah, kurasa kau tak bisa dimanfaatkan sebagai raja masa depan lagi. Wajah Elric langsung membeku. Karena dia akhirnya sadar, semua tindakannya hari ini bukan cuma gagal, tapi juga menghancurkan masa depannya sendiri sebagai pewaris kerajaan. Raja Engracia saat ini tak cukup murah hati membiarkanmu tetap jadi putra mahkota setelah semua kejadian hari ini kan? Rimuru lalu menghela nafas panjang dan meregangkan tubuhnya santai. Tapi hidup bukan cuma tentang jadi raja kan? Kau perlu menebus kesalahan ini. Tapi setelahnya, kenapa tak memikirkan masa depanmu sedikit? Nada bicaranya kali ini jauh lebih tenang. Tidak seperti ancaman Raja Iblis, melainkan seperti seseorang yang sedang memberi nasihat. Aku jadi Raja Iblis karena terbawa arus saja, tapi aku sebenarnya tak pernah ingin jadi Raja Iblis. Wajah Elric langsung berubah bingung, karena ucapan itu sama sekali tidak terdengar seperti yang ia bayangkan dari seorang penguasa. Elric bahkan mulai kehilangan kata-kata. Raja Iblis sedang menghiburku, entah kenapa, aku membayangkanmu sebagai seseorang yang menakutkan atau lebih pendendam. Hei, aku ini aslinya pecinta perdamaian sejati, ucap Rimuru. Pangeran Elric akhirnya menundukkan kepalanya pelan. Yah, aku yang bodoh karena tertipu begitu. Wajahnya jauh lebih tenang dibanding sebelumnya. Untuk pertama kalinya hari itu, dia mulai menerima kenyataan. Gaban, sudah waktunya bagi kita menghadapi konsekuensinya. Tapi, Pangeran, namun Elric langsung memotongnya. Kaulah yang mendekatiku, kawan Gaban. Aku tertipu, dan aku harus menebusnya. Tapi kau sebaiknya bersiap melakukan hal yang sama. Wajah Gaban langsung tegang. Dia sadar, pangeran yang tadi bisa ia kendalikan kini sudah berbalik melawannya. Dan di saat itulah, Rimuru berjalan mendekat sambil tersenyum tipis. Oke Gaban, bisa kau beritahu? Apa yang kau rencanakan saat membujuk pangeran terlibat hal ini? Gaban hanya diam, namun sudut bibirnya perlahan terangkat. Green, apa maksud Anda? Aku tak tahu apapun soal ini. Gaban tiba-tiba kembali bersikap tenang, seolah dirinya sama sekali tidak terlibat. Namun Elric langsung berteriak marah. Kaulah yang membeli orb itu dan memberikan rencananya padaku. Wajah seluruh anggota dewan langsung berubah.
Karena sekarang, kedua pihak mulai saling menjatuhkan. Oh, apa Anda punya buktinya? Gaban malah tersenyum tipis sambil menatap Elric. Elric langsung kehilangan kata-kata. Dan sebelum suasana makin kacau, salah satu anggota dewan langsung berdiri. Tuan Gaban, saya tak yakin cerita itu akan meyakinkan orang-orang. Semua rekan anggota dewan termasuk saya menolaknya. Namun Gaban tetap terlihat santai. Terserah apa kata Anda. Yang saya lakukan hanya mengundang pangeran kemari atas permintaannya. Saya tak pernah menyangka beliau akan memicu kekerasan tak beralasan ini. Wajah Elric langsung pucat. Kini dia akhirnya sadar. Gaban sejak awal sudah menyiapkan kambing hitam, dan orang itu adalah dirinya sendiri. Pintu ruang sidang perlahan terbuka, dan suasana ruangan langsung hening. Seorang pria berjubah hitam masuk dengan wibawa yang begitu berat, sehingga semua orang refleks menoleh. Raja Egil, Raja Enggracia saat ini, bahkan para anggota dewan langsung tegang saat melihat ia hadir sendirian. Raja Enggracia berjalan perlahan menuju tengah ruangan, sambil menatap tajam ke arah Elric. Lalu pandangannya beralih kepada Rimuru. Raja Iblis Tempest, kulihat putraku merepotkanmu. Nada bicaranya tenang, tapi jelas terdengar sebagai permintaan maaf seorang raja. Rimuru hanya mengangkat bahunya santai. Yah, begitulah, tapi kurasa kami sudah menyelesaikannya. Raja Enggracia menatap Rimuru dengan serius sebelum akhirnya menundukkan kepala sedikit. Kalau begitu, sebagai ayahnya bukan sebagai raja, saya meminta maaf dan memberi apresiasi. Rimuru hanya tersenyum santai. Anggaplah diterima. Tapi aku sungguh tidak ingin melihatnya terulang. Raja Enggracia lalu perlahan mengulurkan tangannya. Tentu saja tidak. Aku berharap membangun hubungan baik denganmu juga. Rimuru langsung menyambut uluran tangan itu tanpa ragu. Akan bagus bekerja sama denganmu juga. Seluruh ruangan langsung dipenuhi sorak lega. Ketegangan yang tadi hampir berubah menjadi perang internasional, akhirnya berhasil diselesaikan. Dan untuk pertama kalinya hari itu, Tempest dan Enggracia benar-benar mulai menjalin hubungan sebagai sesama negara. Ayah, Raja Egil menatap putranya dengan wajah tegas. Cukup, kau perlu sedikit tambahan pelajaran. Nada bicaranya dingin, bukan sebagai raja tapi sebagai seorang ayah yang kecewa. Elric akhirnya menundukkan kepalanya pelan. Baik ayah, lalu Raja Enggracia berbalik ke arah Gaban. Dan Gaban, Sir, Raja Egil kemudian menatapnya tajam. Kuharap bisa mendengar kebenarannya darimu, tapi tampaknya kau enggan jujur padaku. Tidak Sir, aku sudah memanggil penyelidik magis. Aku serahkan penangananmu pada mereka. Wajah Gaban langsung pucat. Mereka Sir, karena dia tahu persis siapa yang dimaksud. Para penyelidik magis Enggracia terkenal sangat kejam dalam mengungkap konspirasi dan manipulasi magis. Wah, para penyelidik magis akhirnya masuk ke ruangan dan langsung menyeret Gaban keluar. Mohon ampun, saya akan beritahu semuanya. Saya mohon ampun. Namun tak seorang pun menghentikan mereka. Dan begitu dalang utama di balik kekacauan itu dibawa pergi, suasana ruang sidang akhirnya kembali tenang. Setelahnya, Dewan kembali dalam sidang. Ketiga putusan berikut berlaku mulai hari ini. Ketua Leicester mulai membacakan hasil akhir sidang dengan suara tegas. 1. Tempest diakui sebagai negara. 2. Tempest secara resmi bergabung dengan Dewan. 3. Hak militer Dewan akan diberikan pada Tempest. Rimuru menatap dokumen keputusan itu dengan wajah sedikit terkejut. Karena pada akhirnya, setelah semua kekacauan, konspirasi, percobaan pembunuhan dan pertarungan tadi, Tempest justru mendapatkan semua yang mereka inginkan. Semua ini disahkan dengan suara bulat, yang artinya, semua yang kutuliskan pada Dewan pada akhirnya disetujui. Rimuru memandang hasil sidang itu sambil menghela nafas lega. Dan bersamaan dengan itu, dia merasa mendapatkan satu pelajaran penting lagi. Aku belajar satu pelajaran penting lagi. Aku benar-benar tak bagus dengan ketegangan seperti ini. Mungkin biar kusuruh Raphael saja yang menanganinya mulai sekarang. Dimengerti? Raphael langsung menjawab tanpa emosi seperti biasa. Kini seluruh kekacauan di Dewan akhirnya selesai. Hari yang cukup penuh dengan badai di Dewan, tapi akhirnya selesai juga. Rimuru langsung meregangkan tubuhnya sambil berjalan keluar bersama Benimaru dan Shuna. Karena meski masalah Dewan selesai, dalang sebenarnya di balik kekacauan ini masih belum sepenuhnya terungkap. Namun untuk sekarang hanya perlu menunggu apa yang dibawa mata-mata terbaikku. Rimuru punya satu tujuan penting. Mau mampir ke kafe? Oh iya? Apa kau bercanda? Ucap si penembak tersebut.
Penembak misterius itu masih duduk di atas atap sambil menatap ke arah gedung dewan dengan wajah tidak percaya. Apa yang barusan terjadi? Dia menggeretakkan giginya, karena serangan yang seharusnya mustahil gagal, baru saja dihentikan begitu saja. Aku menggunakan skill sniper untuk membuat pelurunya muncul di jarak 20 inci dari target. Orang terkuat pun tak akan bisa menghindari objek yang muncul di titik buta secara tiba-tiba. Itulah alasan dia begitu yakin. Tidak ada manusia normal yang bisa bereaksi terhadap serangan seperti itu. Namun sekarang, semuanya gagal total. Itu pasti dia. Tatatan si penembak langsung berubah tajam. Apa Master Iblis sialan itu lebih berbakat dariku, kira-kira? Kini dia sadar, Rimuru bukan hanya monster kuat. Dia juga memiliki kemampuan analisis dan reaksi yang bahkan melampaui perhitungannya sendiri. Menurutku begitu. Kau sudah meremehkan Tuan Rimuru. Tiba-tiba suara muncul di belakang si penembak. Il? Pria itu langsung menoleh kaget. Dan di sana, di atas atap yang sama, sudah berdiri seseorang dengan aura hitam pekat yang menyesakkan. So, dasar tolol. Tatapan matanya dingin sambil menatap si penembak seperti serangga kecil. Apa bijaksana tetap di tempat kejadian setelah mencoba membunuh gagal begitu? Si penembak langsung berkeringat dingin, karena dia bahkan tidak sadar kapan So muncul di belakangnya. Dan sekarang, dia baru menyadari kesalahan terbesarnya. Dia bukan sedang melawan kerajaan biasa. Dia sedang mengincar Raja Iblis Tempest. Demikian untuk chapter 12 kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dilanjutkan ke chapter 125 ya, bye. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, supaya Mimin makin semangat nontonnya.